Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 24 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 3 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 24 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 23 sebelumnya, kita diperlihatkan persidangan Xiaopan di aula utama Sekte Gengyun, yang mana ketika Xiaopan dijatuhi hukuman oleh Dao Xuan akibat persekutuannya dengan aliran iblis, Sueki tiba-tiba berlutut sembari membela Xiaopan mati-matian dengan memberikan pengakuan bahwa Xiaopan bukanlah mata-mata aliran iblis. Bahkan dengan pengakuan yang dilontarkannya, ia bersedia menjaminnya dengan nyawanya. Serta pada saat yang sama, tindakan pembelaan Sueki ini juga diikuti semua murid Sekte Gengyun termasuk Jingyu yang meminta Dao Xuan untuk mempertimbangkan lagi hukuman yang diberikannya kepada besti semasa kecilnya, sehingga ini membuat suasana persidangan menjadi runyam. Namun di tengah suasana persidangan yang menjadi semakin runyam, Bawan Yichai tiba-tiba melaporkan tentang hancurnya penghalang energi pedang sekte. Saat Yichai yang mendengar ini segera melaporkannya kepada Dao Xuan, sehingga ini membuat Dao Xuan langsung berubah panik saat dia segera meninggalkan ruangan persidangan tanpa mengucapkan sebiji kata pun. Tetapi sebelum scene beralih ke tempat Dao Xuan berada, kita diperlihatkan baku hantam para murid Sekte Gengyun melawan aliran iblis yang dipimpin iblis tua Sisu. Saat para murid sekte yang kewalahan dengan gempuran para iblis ini pun mencoba ngibrit kabur. Yang pada dasarnya setelah para murid ini kabur, Dao Xuan yang tampak merasakan firasat buruk segera memerintahkan Yichai untuk membentuk formasi pertahanan pedang. Serta pada saat yang sama, setelah menangani masalah di luar, Dao Xuan meminta maaf kepada Biksu Pu Hong serta Sang Guan tentang tindakan tulul yang dilakukan para muridnya sebelumnya. Saat Sang Guan yang mendengar ini meminta Dao Xuan untuk tidak banyak bacrit, serta segera memutuskan tentang nasib Xiaopan. Sehingga pada saat yang sama, Dao Xuan kemudian mengambil tongkat sakti Xiaopan sembari terus memarahinya karena persekutuannya dengan aliran iblis. Tetapi pada saat yang sama, ketika Dao Xuan akan memutuskan nasib Xiaopan, ia tiba-tiba tergigit kelabang 7 ekor yang berasal dari tongkat Xiaopan. Saat hal ini membuat Changsong bergegas membantunya. Tetapi tanpa diduga dan tidak kita duga-duga, Changsong tanpa sebab dan akibat tiba-tiba menusuk perut Dao Xuan diiringi dengan tawa psikopatnya. Dao Xuan. Namun sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Changsong tulul itu, scene malah berpindah tempat ke Yichai berada, kampret. Yang mana ibarat pepatah, gelas aja ada retaknya. Formasi pertahanan pedang Yichai pada akhirnya hancur lebur akibat combo yang dilakukan King Long dengan Bosnian. Sehingga pada saat yang sama, setelah hancurnya formasi pertahanan pedang Yichai, kelompok aliran iblis bergegas menyerbu Sekte Gengyun. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Changsong menunjukkan sifat psikopatnya, senior Qi yang merasa bingung dengan kejadian ini pun menanyakan dengan ketakutan pada gurunya itu tentang hal yang terjadi padanya. Sehingga pada saat yang sama, Changsong yang mendengar pertanyaan dari senior Qi ini pun segera menatap semua orang di aula sembari tertawa keras dengan mengatakan bahwa sifat gilanya ini sudah ada ratusan tahun lamanya sejak ia melihat nasib menyuramkan yang diderita leluhur Sekte Gengyun, yaitu Wan Jianyi. Sontak semua pemimpin perguruan dari Sekte Gengyun, terutama Dao Xuan yang mendengar hal ini langsung memasang raut keterkejutan di wajah mereka, serta tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Terutama Dao Xuan yang saat ini tampak menunjukkan keheranan berlebih setelah mendengar nama Wan Jianyi. Saat tubuhnya yang terluka tiba-tiba menjadi tremor. Sehingga pada saat yang sama, ketika keheranan ini masih terpancar di wajah Dao Xuan, Changsong yang masih berdiri dengan sikap gilanya ini pun tiba-tiba teringat tentang dendamnya kepada Sekte Gengyun, yang mana dikarenakan Sekte Gengyun tidak menangkap seorang dalang di balik penyerangan yang dilakukan leluhur Sekte Gengyun yang sangat dihormatinya, yaitu Wan Jianyi. Perubahan sikap ini terjadi padanya sudah sekian lamanya, tetapi dengan segala kebaikannya,
Ia mencoba menutupi sifat dengkinya ini, yang kali ini pada akhirnya diluapkannya kepada Dao Xuan. Sehingga pada saat yang sama, setelah memikirkan hal ini, Chang Song tiba-tiba menunjuk Dao Xuan serta pemimpin 4 perguruan sekte termasuk ketua Tian. Saat ia menanyakan kepada mereka semua tentang seseorang yang cocok berada di posisi kepala sekte antara Wan Jianyi atau Dao Xuan. Yang pada dasarnya mendengar pertanyaan dari Chang Song, para pemimpin perguruan termasuk ketua Tian tampak pelongo-pelongo serta tidak ada yang menjawab sedikit pun saat kepucatan malah perlahan terpancar di wajah mereka. Melihat hal ini, tawa psikopat Chang Song menjadi semakin gila saat ia terus mencerca para pemimpin perguruan ini untuk menjawab pertanyaannya dengan hati nurani mereka. Yang pada dasarnya melihat kondisi Chang Song yang semakin tak terkendali, guru Sueke yaitu Su Yue perlahan memandang Chang Song serta menyuruhnya untuk tidak mengungkit lagi masalah ini yang sudah berlalu 100 tahun lamanya. Saat Chang Song yang mendengar ini hanya bisa memasang raut wajah santu di wajahnya sembari menjawab bahwa ia melakukan hal ini hanya untuk menegakkan ketidakadilan yang dilakukan sekte Gengyun terhadap Wan Jianyi setelah 100 tahun lamanya. Serta pada saat yang sama juga, ia menuju ke arah Su Yue dengan mengatakan kepadanya tentang kisah cintanya dengan Wan Jianyi yang bertepuk sebelah tangan. Saat Su Yue yang mendengar ini segera menunjukkan raut malu di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah membuat malu Su Yue, Chang Song juga mencoba melampiaskan semua amarah di dalam hatinya kepada ketua Tian dengan mungkin semua kebaikan yang dilakukan Wan Jianyi kepadanya, mulai dari merawatnya menjadi sosok yang kuat di puncak bambu yang sebelumnya ia bukan siapa-siapa dan hanyalah murid pelongo-pelongo biasa seperti Xiaopan sekarang, serta mengajarinya beberapa metode terbaik dari sekte Gengyun yang membuatnya menjadi orang yang sangat berpengaruh di sekte Gengyun serta mempunyai kedudukan di sekte Gengyun sampai sekarang. Mendengar hal ini, ketua Tian menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi sedikit penderitaan di wajahnya saat ia mengatakan kepada Chang Song bahwa ia memiliki rasa terima kasih banyak dengan pengorbanan yang dilakukan senior Wan, yang hal ini membuatnya bersedia membayar semua pengorbanan yang dilakukannya itu, bahkan dengan segenap tubuh dan jiwa raganya. Sehingga pada saat yang sama, perkataan yang dilontarkan dari mulut ketua Tian ini pun membuat semua murid puncak bambu termasuk orang-orang dari kuil Tianyi dan lembah pensi yang terkejut terheran-heran saat mereka merasa bahwa senior Wan ini adalah sesosok manusia yang memiliki banyak rahasia, yang pada dasarnya keheranan ini masih terpancar di wajah semua orang di aula. Chang Song yang mendengar perkataan dari ketua Tian ini pun merasa perkataannya itu hanya omong kosongnya saja saat dia mengatakan kepada ketua Tian bahwa dirinya merupakan orang yang tidak memiliki rasa malu serta tidak menghargai sedikit pun senior Wan, yang pada dasarnya saat itu ia pernah membuat kesalahan kepada senior Wan dengan menikung ibu Tian yang waktu itu sangat dicintai senior Wan. Sehingga pada saat yang sama, ketua Tian yang mendengar perkataan lemes dari Chang Song ini pun tiba-tiba mengangkat kepalanya serta menatap Chang Song dengan kemarahan di wajahnya. Tetapi pada saat yang sama, ketika ia bersiap untuk menghantam mulut lemesnya, ibu Tian dengan gagah berani tiba-tiba muncul di depannya sembari menyuruh Chang Song untuk meluapkan semua masalah itu kepadanya. Serta pada saat yang sama dengan suara lantangnya, ia memberitahu Chang Song bahwa saat itu ia hanya menganggap senior Wan hanyalah seorang senior yang dikaguminya serta dihormatinya. Serta pada waktu itu, ia juga merasa senior Wan mendukung hubungan antara dirinya dan juga ketua Tian. Serta ia juga berharap dirinya dan juga ketua Tian akan hidup bahagia. Namun demikian, Chang Song yang mendengar perkataan dari ibu Tian ini pun merasa bahwa hal itu memang sifat sejati dari senior Wan yang memilih tersakiti daripada menyakiti agar orang terdekatnya bahagia serta tidak bisa melihat penderitaannya. Aduh. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberitahu hal ini kepada ibu Tian, Chang Song tampaknya tidak mau melanjutkan perkataan lemesnya lagi saat dia melihat ke arah Dao Xuan yang saat ini dengan kondisi suramnya serta tiba-tiba mengatakan dengan kebencian di hatinya bahwa ia akan membalaskan dendam senior Wan yang sudah dianggapnya sebagai orang paling penting di hidupnya. Yang pada dasarnya mendengar perkataan Bang Jago dari Chang Song, Dao Xuan yang saat ini dalam kondisi suramnya pun mencoba perlahan berjalan ke arah Chang Song saat dia menghadap ke arahnya serta menantangnya untuk baku hantam. Tetapi pada saat yang sama, Chang Song yang mendengar tantangan dari Dao Xuan ini pun malah tertawa ngakak dengan mengatakan bahwa ia bukanlah tandingannya, melainkan ada seseorang yang akan baku hantam dengannya. Sehingga pada saat yang sama, ekspresi Dao Xuan yang mendengar hal ini tiba-tiba berubah panik saat ia menanyakan kepada Chang Song tentang orang yang disebutkannya.
Dan saat Changsung mengabaikan pertanyaan dari Dao Xuan, melainkan malah terus-menerus tertawa santuy, tiba-tiba dari tempat yang jauh di luar aula kristal terdengar suara dingin dari seseorang yang memanggil Dao Xuan dengan sebutan teman lama. Yang pada dasarnya mengikuti suara dingin ini, suara gemuruh dalam waktu singkat serta teriakan keras juga terdengar di luar puncak Tongtian. Saat di tengah keributan itu, tiba-tiba suara seorang murid dari sekte meneriakkan bahwa kelompok aliran iblis menyerang gunung. Sehingga pada saat yang sama, Dao Xuan yang mendengar teriakan ini pun langsung terkejut saat ia pada akhirnya tahu bahwa penyerangan ini ada sangkut pautnya dengan Changsung. Serta pada saat yang sama, ia segera menuju Changsung dan tidak menduga sama sekali bahwa dirinya bersekutu dengan aliran iblis. Yang pada dasarnya melihat hal ini, Changsung malah tertawa santuy sembari mengatakan secara terang-terangan bahwa dirinya memanglah bersekutu dengan aliran iblis. Yang pada dasarnya hal itu dilakukannya hanya demi membalaskan dendam senior Wan terhadap sekte King Yun yang menyembunyikan banyak tindakan kotor di dalamnya. Tidak lama kemudian, ketika Changsung mengakui persekutuannya dengan aliran iblis, pada saat ini di luar pintu aula, 4 bayangan muncul dalam sekejap, yang ternyata itu adalah 4 pemimpin sekte besar aliran iblis. Sehingga pada saat yang sama, Yu Yangji dan Dou Shen yang saat ini berdiri di tengah, serta Raja Hantu dan Peri San Miao yang mengapit mereka berdua bergegas memasuki aula. Serta pada saat yang sama, setelah mereka berempat memasuki aula, Dou Shen tiba-tiba tersenyum kepada Dao Xuan sembari menanyakan tentang kabarnya. Saat Dao Xuan yang mendengar ini langsung terkejut, serta tubuhnya tiba-tiba menjadi tremor dengan tidak menyangka bahwa orang yang memanggilnya ini adalah Dewa Racun, lawan masa lalunya. Dan saat keterkejutan ini masih terpancar di wajah Dao Xuan, tatapannya perlahan melihat ke arah masing-masing keempat orang ini. Saat dia juga melihat banyaknya orang kuat dari aliran iblis yang juga ikut memasuki aula, sehingga hal ini membuat Dao Xuan merasa buntu plus panik untuk melawan mereka. Tetapi pada saat yang sama, ketika kebuntuan ini masih dirasakan Dao Xuan, Biksu Buang serta Sangguan tiba-tiba muncul di sampingnya saat mereka berniat membantunya untuk melakukan pertempuran besar-besaran melawan aliran iblis. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 24 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.